りをたどっても尽きません森の小さなレストラン Minasang, ohayo gozaimasu. Selamat pagi semuanya. O genki desu ka? Apa kabar kamu? Kembali lagi bersama saya, Rizky Sensei, dalam pembahasan pembelajaran bahasa Jepang online dengan judul di bab ke-6, Koko wa Toshoshitsu desu. Koko wa Toshoshitsu desu. Oke, baik. Sebelumnya untuk anak-anak didik Sensei di kelas 10, kita sudah belajar di bab 6 yang pertama. Kali ini Rizky Sensei akan melanjutkan kembali di bab ke-6 dengan subtema yang berbeda. Oke, baik. Nihongo o online de hajimemasu. Yoroshiku onegai shimasu. Mohon kerjasama yang baik ketika belajar bahasa Jepang online ya. Baik, kita lanjutkan pembelajaran bahasa Jepang online di subtema yang kedua ini. Jimu shitsu wa doko desu ka? Mari kita memandu tamu menggunakan bahasa Jepang. Saat memandu, apa yang akan dikatakan? Apa yang akan ditanyakan tamu? Nah, kali ini adalah, kalau kalian masih ingat di bagian subtema yang pertama, kalian sudah menyebutkan ruangan-ruangan apa saja yang ada di sekolah kita. Di sini konteksnya adalah kamu sebagai pemandu untuk memandu tamu yang datang ke sekolah kita. Oke, berikutnya. Oke, Kikimashou 1. Siswa berjalan bersama tamu memandu di sekolah. Ruang apa yang ditanyakan oleh tamu? Oke, silakan dengarkan Hanashimashou 1. Kita akan berbicara Hanashimashou 1. Gunakan gambar sekolah pada Kikimashou 1 untuk berlatih. Silakan dengarkan audio dari pemandu dan tamu berikut ini. ここは図書室です。そうですか Nah, di kalimat pertama, seorang pemandu menyatakan kalimat dengan kalimat Koko wa toshoshitsu desu. Koko wa toshoshitsu desu. Ini adalah ruang perpustakaan. Koko wa artinya ini, kemudian objeknya adalah perpustakaan atau dalam bahasa Jepang disebut toshoshitsu. Kemudian tamunya menjawab so desu ka? Oh begitu. Jadi kamu sebagai pemandu untuk tamu di sekolah kita menjelaskan ini, kalau di sekolah kita ada ruangan perpustakaan. Oke, dengarkan audio yang kedua ini. ここは何ですか職員室です。 Kemudian tamu bertanya kepada pemandu, Koko wa nan desu ka? Ini apa? Ini apa? Ini ruangan apa? Nah, seperti itu. Kemudian pemandu menjawab, Sokuin shitsu. Sokuin shitsu. Oke. Sokuin shitsu kira-kira masih ingat nggak Sokuin shitsu? Nah, di sini lihat gambarnya. Di gambar yang kedua, Sokuin shitsu adalah ruang guru. Oke, baik. Lanjut. Nah, di sini ada doko desu ka? Doko desu ka? Nah, kalian dengarkan audio berikut ini, kemudian kalian catat dan artikan. Nah, tugas kalian yang pertama adalah dengarkan audio berikut ini, kalian catat, kemudian kalian artikan. 1階1階です2階2階です3階3階です Oke. Nah, tugas kalian yang pertama adalah kalian catat bagian doko desu ka ini. Doko desu ka artinya di mana. Nah, artinya tamunya ini bertanya kepada tamu ya. Di sini sesama tamu. Nah, sebelumnya Sensei sudah bahas ya.
kai itu apa? Dalam bahasa Jepang, kai itu apa? Kenapa di sini ada angka 1, 2, 3? Ada 1F, 2F, dan 3F. Nah, tugas kalian adalah menuliskan di buku latihan, kemudian kalian artikan apa arti dari ikai, nikai, dan sanggai. Oke, lanjut. Di sini ada Kikimasho 2. Ruang apakah yang ditanyakan oleh tamu? Dengarkan audio berikut ini. 1、すみません。図書室はどこですか？図書室ですか？図書室は2階です。2階。ありがとうございます。Oke, Sensei ulangi lagi ya. 1、すみません。図書室はどこですか？図書室ですか？図書室は2階です。2階。ありがとうございます。 Oke, silakan dengarkan audio yang kedua. 2、すみません。事務室はどこですか？事務室、事務室は1階です。1階ですね。ありがとうございます。 2、すみません。事務室はどこですか？事務室、事務室は1階です。1階ですね。ありがとうございます。 Oke, dengarkan audio yang ketiga. 3、10年生の教室はどこですか3階です。？3階、そうですか。ありがとう。3、10年生の教室はどこですか3階です。？3階、そうですか。ありがとう。 Baik, dengarkan audio yang keempat, yang terakhir. 4、保健室はどこですか2階です。そうですか。4、保健室はどこですか2階です。そうですか。 Oke, kali ini kalian cuma mencatat saja ya dari audio 1, 2, 3, 4 di buku catatan. Nah, di sini ada sebuah contoh percakapan seorang pemandu dan tamu. Dengan contoh kalimatnya, Koko wa shokuin shitsu desu. So desu ka? Jimu shitsu desu. Koko wa nan desu ka? Jimu shitsu desu. Sumimasen, kantin de. Kantin wa doko desu ka? Sumimasen, kantin wa doko desu ka? Ikai desu, koko desu. Arigatou gozaimasu. Nah, ini tugasnya dicatat saja ya. Iie, do itashimashite. Ya, sama-sama. Oke, kita sudah di akhir pembelajaran hari ini. Untuk yang pertama adalah refleksi materi pembelajaran yang pertama. Ada kokowa titik-titik des. Kokowa titik-titik des di sini kalian menyatakan ruangannya. Titik-titik di sini adalah untuk jenis ruangannya. Kemudian ada kalimat yang kedua, titik-titik wa titik-titik des. Oke, jangan lupa ya. Di sini kalian menyatakan kalimat tanyanya dan objeknya. Oke, lanjut. Bagian subtema yang ketiga ini kita akan belajar Roukawa Kirei desu. Mari kita mensurvei kebersihan sekolah. Bagaimana kebersihan ruangan di sekolah kita? Kita akan belajar tentang kebersihan di sekolah. Oke, kita Imasho 2, silakan dengarkan audio berikut ini. Nah,
教室はとてもきれいです。教室はきれいです。教室は少し汚いです。教室は汚いです。 Oke. Nah, di sini ada dua objek gambar situasi kelas ya, tentang kebersihan. Dengan melihat emotnya, ada yang senang, ada yang sedih. Nah, dengan kalimatnya adalah Kyositsu wa totemo kirei desu. Kyositsu wa totemo kirei desu. Kelas yang sangat bersih. Totemo artinya sangat. Kyositsu kelas, kirei artinya bersih, cantik. Kemudian dia jawab, Kyositsu wa kirei desu. Kyositsu wa kirei desu. Kelas yang bersih. Nah, jadi ada dua tingkatan ya kebersihannya. Ada yang sangat bersih, ada yang bersih saja. Kemudian kalimat yang kedua, bagian kedua, dengan situasi gambar yang kedua, lihat. Kalimatnya adalah Kyositsu wa sukoshi kitanai desu. Artinya adalah kelas yang sedikit kotor. Kelas yang sedikit kotor. Kitanai itu kotor, sukoshi artinya sedikit. Kemudian kalimat yang kedua, Kyositsu wa kitanai desu. Kelas yang kotor. Jadi ada tingkatannya yang sedikit kotor dan yang kotor. Nah, di sini kalian cukup tuliskan dari kedua audio ini ya. Nah, kemudian kalian dengarkan dari Kikimasho 3 ini, dengarkan laporan kondisi ruang berikut ini. Ruang apa yang dilaporkan dan bagaimana kondisinya? Silakan kalian dengarkan. 1、図書室はとてもきれいです。1、図書室はとてもきれいです。 Oke, lanjut yang kedua. 2、廊下はきれいです。2、廊下はきれいです。 Lanjut yang ketiga. 3、10年生の教室はとてもきれいです。3、10年生の教室はとてもきれいです。 Oke, bagian yang terakhir adalah dengarkan. 4、2階のトイレは少し汚いです。4、2階のトイレは少し汚いです。 Oke, silakan kalian kerjakan lembar kerja yang keempat ini. Kalian catat saja ya audionya di buku catatan. Oke, kita sudah direfleksi materi pembelajaran yang kedua. Nah, di sini adalah titik-titik wa, titik-titik des. Nah, tadi kalian menyatakan tentang kebersihan di sebuah ruangan. Nah, bagian titik-titik yang pertama ini adalah kalian masukkan dulu kalimatnya seperti yang berikutnya. Nah, sebelumnya ini kan ada. Masukkan dulu adalah ruangannya. Ruangannya kalian masukkan terlebih dahulu. Nah, kalian masukkan terlebih dahulu ruangannya. Kemudian bagaimana dia tingkatan kebersihannya. Kemudian masukkan kata keterangannya. Keterangannya itu misalnya apakah dia bersih atau kotor, seperti itu. Oke, kita masuk pembelajaran subtema yang keempat, gomi wa gomi bakoni. Apakah semua ruangan tidak ada yang bermasalah dengan kebersihan?
Jika ada, mari kita membuat poster himbauan untuk menjaga kebersihan. Oke, kita akan belajar kali ini bagaimana ruangan yang tidak ada masalah dengan kebersihan. Jika ada, mari kita membuat poster untuk menjaga kebersihan. Oke, di sini ada kalimat referensi untuk poster. Nah, di sini coba perhatikan ada kalimat jaga kebersihan lorong. Rouka o kirei ni. Jaga kebersihan lorong. Kyositsu o kirei ni shimashou. Mari menjaga kebersihan kelas. Minna no kantin o kirei ni. Jaga kebersihan kantin kita. Gomi wa gomi bako ni. Buanglah sampah di tempatnya. Nah, ini adalah contoh kalimat referensi ya. Kalau kita membuat kalimat tentang referensi untuk poster dalam bahasa Jepang, kalian bisa gunakan kalimat berikut ini ya. Nah, kita di bagian kelima akan mempelajari sebuah bunka. Bunka dalam bahasa Jepang ya, atau bahasa Indonesianya disebut budaya. Mari kita amati foto sekolah sebagai berikut. Diskusikan dengan teman kamu mengenai apa yang kita lihat dan mengapa hal tersebut harus dilakukan. Oke, lihat gambarnya. Nah, yang pertama adalah usaha apa yang dilakukan untuk memperindah lingkungan di sekolahmu, siapa yang melakukan. Yang kedua adalah berikut ini adalah foto sekolah di Jepang, apa yang dilakukan para siswa untuk memperindah lingkungannya. Mengapa siswa sendiri yang melakukan hal itu? Nah, bisa kalian perhatikan di sini adalah seorang siswa yang berada di sekolahnya. Kalau di Jepang sendiri tidak ada tuh cleaning service atau petugas kebersihan yang membersihkan di sekolah, beda dengan budaya Indonesia ya. Kalau di Jepang sendiri, yang membersihkan sekolah itu tanggung jawab sepenuhnya adalah siswa. Nah, itu adalah untuk sebuah kebudayaan yang ada di Jepang untuk mengembangkan tumbuh sadar akan kebersihan lingkungan sekitar. Nah, chigaimasu ya, berbeda dengan di Indonesia. Kalau kita terbiasa dengan cleaning service ya, petugas kebersihan, sehingga akhirnya kita lupa menjaga kebersihan karena kita selalu mengandalkan petugas kebersihan. Berbeda dengan siswa di Jepang. Mereka diwajibkan harus bertanggung jawab sepenuhnya membersihkan kebersihan lingkungan sekolahnya. Bisa kalian perhatikan di gambar-gambar di bawah ini. Nah, di sini juga yang ketiga, kegiatan sehari-hari seperti apa yang dapat kamu lakukan untuk menjaga kebersihan sekolah? Apa yang sebaiknya dibiasakan oleh siswa untuk menjaga kebersihan sekolah? Dan yang keempat adalah tuliskan apa yang terpikir olehmu mengenai keindahan lingkungan sekolah. Nah, di sini kalian coba kita amati dulu kebersihan sekolah kita. Apa yang sebaiknya harus dibiasakan oleh siswa untuk menjaga kebersihan? Kira-kira apa? Apa yang harus kita lakukan? Kemudian tuliskan mengenai keindahan di lingkungan sekolah kita. Apa yang perlu dituliskan untuk menjaga kebersihan dan memperindah lingkungan sekolah kita? Oke, baik. Nah, di bagian ke-6 ini kita sudah di akhir pembelajaran, yaitu kesimpulan apa yang telah dipelajari di bab ini. Saat belajar, apa yang dirasakan? Mari kita melakukan refleksi diri untuk belajar bahasa Jepang lebih baik lagi ke depannya. Oke, di sini ada rangkuman materi pembelajaran. Yang pertama adalah saat memandu tamu di sekolah dengan kalimat Koko wa kocho shitsu desu. Ini ruangan kepala sekolah. Kemudian yang kedua, Koko wa nan desu ka? Ini apa? Ini ruangan apa? Koko wa sokuin shitsu desu. Ini ruang guru. Oke, yang kedua, saat menunjukkan tempat yang ditanyakan, kalimat yang pertama adalah Junensei wa Kyoshitsu wa Sangai desu. Oke, Junensei artinya kelas 10, Kyoshitsu kelas, berarti kelas 10 ada di lantai 3. Kantin wa doko desu ka? Kantin ada di mana? Kantin wa koko desu, ini kantin. Oke, yang bagian ketiga, saat melaporkan kebersihan ruang di sekolah setelah survei, Rouka wa kirei desu. Koridor atau
lorong yang bersih. Koute skoshi kitanai desu. Koute artinya lapangan, skoshi artinya sedikit, kitanai kotor. Lapangan sedikit kotor. Nah, pola kalimat bagaimana yang dapat kamu simpulkan dari ketiga ungkapan di atas? Saatnya kamu belajar untuk bisa mengungkapkan tentang apa saja yang bisa kamu ungkapkan di sekolah. Oke, sudah di akhir pembelajaran bahasa Jepang hari ini. Oke, hai. Kokomade Nihongo o online ga benkyou owarimashita. Pembelajaran bahasa Jepang online hari ini sudah selesai. Silakan kerjakan tugasnya yang sudah Sensei jelaskan di materi bab ke-6 kali ini. Jangan lupa catatan dan tugas latihannya dikerjakan. Oke, genki desu, tetap sehat. Oke, hai, kokomade. Gakko de. Ja mata raisu, sampai jumpa di sekolah di minggu depan. Sayonara, arigatou gozaimashita. Sampai jumpa. Terima kasih.